Allah menciptakanku? Pertanyaan ini melesat di kepala, membuat tertegun dan termenung. Bahkan, sekalipun aku terhapus dari dunia, bukankah alam semesta akan tetap berjalan sebagaimana mestinya? Bumi akan tetap memutari matahari selama 365 hari. Samudra tetap akan membiru, langit tetap akan meninggi menjulang. Jika dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain, aku hanyalah butiran debu di luasnya semesta. Aku juga bukan seorang nabi atau wali, bukan pula ulama yang kehadiran mereka adalah lentera hangat bagi umat manusia, mengajarkan dan membimbing untuk mengenal Sang Pencipta. Mereka sangat dibutuhkan. Jika dibandingkan dengan diriku, aku bukanlah siapa-siapa. Kenapa Allah menciptakanku? Bukankah Allah itu maha kaya? Saking kayanya, bahkan tak butuh apa-apa lagi dari selainnya. Bahkan, jika umurku 1 miliar tahun, kemudian dari lahir hingga meninggal, setiap detik dan setiap napasnya kugunakan untuk beribadah kepadanya, sungguh tak akan menambah kemuliaan Allah barang sesenti pun. Bahkan, jika umurku 1 miliar tahun, kemudian dari lahir hingga meninggal, setiap detik dan setiap napasnya kugunakan untuk memaksiatinya, sungguh tak akan mengurangi kemuliaan Allah sedetik pun. Allah tetaplah Allah, baik dengan ada atau tidak adanya aku. Allah akan tetap menjadi Tuhan seluruh alam. Sedangkan aku, tanpa Allah, siapalah aku? Lantas, kenapa Allah menciptakanku? Yang hanya sebutir debu di luasnya semesta, yang bukan siapa-siapa, yang tak menambah kemuliaannya. Aku pun sadar, sejatinya kehadiranku di muka bumi ini adalah bentuk kasih sayang Allah itu sendiri. Jika mau, Allah bisa saja tidak menciptakanku. Toh Allah tetap Allah. Toh Allah tidak butuh apapun dariku. Toh semesta tetap berjalan normal tanpaku. Kalau ini bukan cinta, lantas apa namanya? Suatu hari, Rasulullah SAW kedatangan tawanan perang. Keadaan pun menjadi sangat ramai. Hiruk pikuk dan lalu lalang memenuhi pandangan. Di antara banyaknya tawanan perang itu, seorang ibu-ibu terlihat begitu cemas, menoleh kanan kiri, setengah berlari ke sana kemari, mencari-cari seseorang yang sangat penting baginya. Dia adalah sang buah hati. Beberapa waktu yang lalu ia terpisah darinya. Setelah lama mencari, hampir-hampir putus asa, akhirnya ia bertemu dengan sosok mungil menggemaskan itu. Segera ia memeluknya erat, takut jika-jika terpisah lagi. Para sahabat yang hadir terpaku melihat kejadian mengharukan ini. Rasulullah SAW pun bertanya, apakah menurut kalian ibu ini akan tega melemparkan anaknya ke kobaran api? Tidak mungkin, demi Allah, sementara dia sanggup untuk mencegah bayinya terlempar ke dalamnya, jawab para sahabat. Sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Sabda baginda Nabi SAW. Ada hangat yang menyeruak setiap kali membaca hadis ini. Betapa Allah sayang padaku. Tiba-tiba teringat sosok ibu di rumah. Tidak pernah alpa menanyakan kabarku saat di perantauan. Mengirimkan uang dan makanan.
melesatkan doa-doa baik untuk kesejahteraan hidupku, dan ratusan lusin gambaran kasih sayang lainnya. Jika ibu saja sepeduli ini padaku, lantas bagaimana dengan Allah? Bahkan dalam sabda lainnya, Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Salah satu di antaranya diturunkannya kepada kaum jin, manusia, hewan, dan tumbuhan. Dengan rahmat itulah mereka saling berbelas kasih dan menyayangi. Dengannya pula binatang liar mengasihi anaknya. Dan Allah mengakhirkan 99 rahmat untuk Dia mencurahkan kepada hamba-hambanya pada hari kiamat. Jika satu rahmat saja sudah membuat dunia ditaburi kedamaian, induk hewan tidak membunuh anaknya selapar apapun ia, seorang ibu rela bertaruh nyawa demi melahirkan anaknya. Lantas, bagaimana dengan kasih sayang Allah pada hari kiamat kelak? 99 kali lipat lebih besar dari ini semua. Sebagaimana Allah peduli padaku, aku pun harus peduli pada Allah. Sebagaimana Allah sangat mencintaiku, aku pun harus mencintai Allah. Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintahnya? Dan Dia menahan benda-benda langit jatuh ke bumi, melainkan dengan izinnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Quran Surah Al-Hajj ayat 65. Berbisik pada diri, bagaimana hati tidak jatuh cinta? Allah tundukkan tanah, laut, bahkan langit, semata-mata agar manusia bisa menikmati karunia-Nya. Allah tundukkan semua untukmu. Tidakkah ini menjadi bukti kepada Allah sangat sayang padamu? Merenungi semua ini membuat hati bergetar. Duhai Rob, aku percaya di antara hikmah kenapa Engkau tetap menciptakanku, padahal Engkau tak membutuhkanku, adalah agar aku bisa menikmati keindahan dan kehangatan cintamu. Agar setiap helai hariku selalu bisa dekat denganmu. Agar setiap kesusahan hidup menimpa, aku dapat selalu bergantung kepadamu. Agar aku bisa menikmati hamparan rezeki dan nikmat yang telah Engkau berikan di alam semesta. Duhai Rob, sebagaimana Engkau menyayangiku, akan kusayangi juga diri ini dengan mempersembahkannya untukmu.